Tiba-tiba istriku berubah. Karya dari autor Kiss, bab ke-21, Keusilan Hana. Bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Kamu paham, Za? Tegas Papa Zia membuat Reza menganggukkan kepalanya pelan. Sudah jam 1 dini hari. Sebaiknya kamu masuk ke dalam kamarmu. Besok Papa dan Mama harus balik ke Bandung. Lanjut Papa Zia membuat Reza segera beranjak pergi menuju kamarnya. Reza mengobrol dengan ayahnya selama 2 jam. Papa Zia menanyakan perihal rumah tangga anaknya. Dengan berat hati Reza menceritakan sedikit tentang kisah rumah tangganya. Sang ayah memberikan nasihat agar Reza bisa berusaha lebih peka terhadap perasaan istrinya. Reza masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya Hana terlelap pulas dengan raut wajah yang sangat tenang dan damai. Tangannya terangkat mengusap pipi Hana dengan lembut. Ibu jarinya menyentuh belahan dagu Hana. Aku akan belajar untuk lebih peka padamu. Tapi, untuk mencintaimu aku tidak tahu apa aku bisa atau tidak. Bila ada dari tingkah laku dan ucapanku yang menyakitimu, itu tidak aku sengaja. Aku benar-benar tidak berniat menyakitimu. Namun inilah sikapku yang harus kamu terima. Aku dingin dan tidak peka. Tapi untukmu aku akan berusaha untuk lebih perhatian. Karena seperti yang Papa katakan, kalau kamu istriku. Reza memberanikan diri untuk mencium kening Hana. Pria tampan itu menarik sudut bibirnya, berbentuk sebuah senyuman kecil. Lalu Reza membuka pakaiannya hingga menyisakan celana pendek, kemudian naik ke atas ranjang menarik Hana dengan hati-hati masuk ke dalam pelukannya. Akan aku awali semuanya dengan pelukan. Bisik Reza seraya mengecup puncak kepala Hana. Wanita cantik itu mengeratkan pelukannya, meletakkan kepalanya masuk ke dalam pelukan Reza. Mimpi indah. Reza memejamkan matanya perlahan, masuk ke dalam alam mimpinya mengikuti jejak Hana. Suara adzan subuh berkumandang membuat Hana yang terlelap nyaman terjaga. Wanita itu tersentak kaget karena melupakan sholat tahajud. Astagfirullah ya Allah, hamba lalai sehingga lupa menunaikan sholat tahajud. Cerit Hana dalam hati. Wanita itu pun tersadar bahwa sedang dalam pelukan suaminya. Hana membuka matanya lebar. Untuk pertama kalinya dia bangun tidur dalam pelukan Reza. Wajah tampan dan teduh suaminya terlihat damai saat sedang tertidur. Sedangkan Hana melupakan suara azan yang sedang berkumandang, seolah-olah waktu di sekitarnya berhenti. Apakah ini mimpi? Untuk pertama kalinya Reza tidur memeluk dirinya. Hana meneteskan air matanya. Dia merasa senang dan bahagia. Sebagai istri yang tak pernah diperhatikan dan disentuh penuh cinta, mendapatkan pelukan hangat seperti ini merupakan hal yang sangat berarti untuknya. Alhamdulillah, gumam Hana pelan. Namun Hana juga tidak ingin terlalu hanyut dalam pelukan hangat Reza. Boleh saja Reza sedang mimpi indah dan tanpa sadar memeluknya. Mas bangun, kita sholat subuh dulu. Hana berusaha membangunkan Reza. 5 menit lagi. Reza bergumam pelan lalu melepaskan pelukannya berbalik membungkungi Hana. Wanita cantik itu menghela napas berat. Tugas yang paling membuatnya kesal adalah membangunkan Reza sholat subuh. Reza tak pernah mengimami sholat subuh. Pria itu selalu bangun saat matahari terbit barulah dia sholat subuh. Padahal Hana selalu membangunkan Reza 15 menit sebelum adzan. Akan tetapi, pria itu selalu beralasan 5 menit lagi. Mas bangun! Hana meninggikan suaranya berharap Reza bangun. Apaan sih Hana, 5 menit lagi? Reza malah menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Hana langsung bangkit duduk lalu menarik paksa selimut. Hana mendekatkan bibirnya ke telinga Reza, lalu mengucapkan sesuatu yang mampu membuat Reza membuka matanya lebar. Manrob buka! Bisik Hana dengan suara yang dibuat-buat ngeri. Dek. Reza langsung membuka matanya lebar, lalu bangkit duduk, lalu memelototi Hana. Pria itu sedang senang-senangnya di alam mimpi, lalu mengapa tiba-tiba berubah menjadi horor seperti sedang berada di kuburan. Ternyata istrinya lah yang telah membuat suasana menjadi seperti kuburan. Astagfirullah Hana, aku kira tadi suara malaikat munkar nakir. Kamu bikin aku jantungan aja. Reza mengelus dadanya seraya terus memelototi istrinya yang tertawa puas meratapi keterkejutannya. Makanya sholat subuh, biar waktu ditanya malaikat munkar nakir tahu bagaimana menjawabnya.
Sungut Hana menatap galak Reza. Iya. Balas Reza dengan nada kesal lalu beranjak menuju kamar mandi dengan mata yang masih terpejam. Punya istri demeknya macam malaikat maut. Bangunin suami sendiri macam bangunin mayat dalam kubur. Ketus Reza tak melihat jalan sehingga menabrak dinding kamar mandi. Reza terjungkal ke belakang membuat Hana menjerit. Alhamdulillah. Pagi Hana membuat Reza semakin kesal. Hana! Teriak Reza kesal membuat wanita itu tertawa lepas. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Bab 22. Lampu Hijau Hana. Persembahan audio Tun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Papa dan Mama pulang dulu ya sayang. Kalian berdua hidup yang rukun. Kalau ada masalah, segera diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan biarkan amarah menguasai diri. Ayah Zia menepuk hangat putranya. Begitu juga dengan Mama Nia memeluk Hana. Tampak wanita cantik itu sedih dan murung karena mertuanya pulang. Padahal dia sangat bahagia bila mertuanya tinggal lebih lama di rumahnya. Sebab, Mama Nia dan Papa Zia adalah mertua idaman. Mereka memperlakukan Hana seperti putri kandung mereka sendiri. Terlebih lagi sikap kedua mertuanya itu sangatlah humoris, membuat Hana merasa terhibur. Baik, Pak. Pria itu menarik sudut bibirnya berbentuk senyuman kecil. Orang tua Reza hanya bisa menghela napas berat mendengar jawaban singkat dari anaknya. Apa tidak ada kata-kata lain, Za? Seperti jaga kesehatan ya, Pak. Mama juga istirahat yang cukup. Kalau sudah tiba di Surabaya, langsung kabari Reza ya, Pak. Bukan Mama Nia yang melayangkan protes, melainkan Papa Zia. Pria parubaya itu tak habis pikir, bagaimana Reza tak ada perhatiannya sedikit pun. Meski mereka tahu bahwa Reza sangat menyayangi mereka berdua, akan tetapi pria itu sangat hebat berbicara dan tidak peka. Reza yang mendengarnya pun mengangguk kepalanya pelan. Jaga kesehatan ya, Pak. Mama juga istirahat yang cukup. Dan kalau tiba di Surabaya, stop. Percuma ngomong sama kamu. Gak ada bedanya seperti ngomong sama tembok. Ayo mah kita pulang. Dengus Papa Zia kesal. Serangan Reza hanya menggaruk tangkuknya yang tergatal. Pria itu tak pandai memberikan perhatian melalui perkataan. Hana hanya bisa lulus dada melihat suaminya yang ternyata memang karakternya tidak peka dan cuek. Dia dulu mengira sikap Reza cuek dan tidak peka hanya kepadanya. Kamu harus banyak stok sabar ya sayang, untuk menghadapi suami tembok seperti anak mama. Untung aja ada kamu yang mau menikah dengannya. Kalau anak gadis lain, pasti seminggu menikah langsung nangis minta cerai karena dikacangin. Hana tersenyum cerah. Wanita itu merasa terhibur mendengar ucapan Mama Nia. Selama ini, dia merasa beruntung karena Reza mau menikahinya. Namun bagi Mama Nia, Reza yang lebih beruntung karena memiliki Hana. Iya Ma, lain kali Mama dan Papa sering-sering kesini. Hana senang kalau di rumah punya temen. Makanya rayu awal lagi, agar segera diberi anugerah untuk anak kamu. Biar kamu gak kesepian lagi. Terus berusaha dan jangan menyerah ya sayang. Mama Nia mengusap puncak kepala Hana. Wanita cantik itu merona malu. Dia berjanji, secepatnya akan berusaha untuk hamil. Namun dia harus mendapatkan cinta suaminya terlebih dahulu. Insya Allah, Ma. Doakan yang terbaik untuk Hana dan Reza. Balas Hana tersenyum cerah seraya merangkul lengan Reza. Reza langsung menoleh ke arah Hana. Pria itu seolah mendapatkan lampu hijau secara tersirat dari Hana yang minta dicoblos. Sepertinya pilkada bakal ada hilalnya. Batin Reza tersenyum senang. Setelah memberikan salam perpisahan, orang tua Reza segera pulang. Hana menoleh ke arah Reza yang berdiri di dekatnya. Dia tersenyum geli melihat kening suaminya yang lebam. Apa lihat-lihat? Ketus Reza membuat Hana menutup mulutnya menahan tawa. Lagi lihat tato di kening kamu, Mas. Keren warnanya biru. Ujar Hana lalu berlari masuk ke dalam rumah meninggalkan Reza yang mencerna perkataan Hana. Sit, Hana, berani sekali kamu mengejek suamimu. Teriak Reza kesal berlari mengejar Hana masuk ke dalam rumah. Hana tertawa lepas. Keduanya bermain kejar-kejaran seperti anak kecil yang tak memiliki beban hidup. Sini kamu Hana, sudah dari subuh kamu usil sama aku. Sungut Reza pada Hana yang berada di belakang sofa. Sedangkan Reza berdiri di depan sofa.
Pria itu ingin menangkap dan memberikan pelajaran pada istri nakalnya. Namun tidak bisa, karena ada Sova yang menghalanginya. Nggak mau? Kalau kamu bisa, kamu tangkap aku. Hana berlari ke arah kolam renang diikuti oleh Reza. Tak sengaja Reza menginjak ponsel jadul Hana yang lupa dipungut tempo lalu. Sehingga membuat kaki Reza tergelincir jatuh, karena lantai di dekat kolam sangatlah licin. Ditambah ponsel Hana menjadi salah satu penyebab Reza terjatuh. Katakanlah, itu balas dendam dari ponsel jadul Hana. Ah, lututku! Reza meringis kesakitan membuat Hana menoleh ke belakang. Innalillahi, Mas! Teriak Hana, bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.